Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Zakiah dengan NIM 1142110 dari Pop 7 Praktikum SIL. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai bagian 2 pada acara 8, yakni dengan mengoperasikan server. Yang pertama kita mengklik dulu aplikasi Global Mapper. Kita buka terlebih dahulu, kemudian kita pilih Open Your Own Data Files. Kemudian kita pilih file ini, file Demnas. Ini tidak usah dirubah terlebih dahulu. Kemudian kita ke Configuration. Kemudian kita ke Projection terlebih dahulu. Kemudian kita ubah menjadi UTM. Oke, ini sudah sesuai zonanya, dipastikan terlebih dahulu. Kemudian kita ke klik OK. Nah, setelah itu kita dapat mengekspor file dengan klik file, kemudian ke export raster dan elevation data. Kemudian setelah itu kita pilih yang export XYZ. Nah, yang ini. Kemudian kita klik OK aja. Kemudian kita ke export bounds, kemudian kita Dropbox. Kemudian kita pilih zona yang memiliki perbedaan warna. Oke, kita dapat mengklik OK. Kemudian jika ini sudah dipastikan grid-nya dan lain halnya, kemudian kita dapat langsung mengklik OK. Jadi kita dapat save file pada folder acara 8 dengan nama XYZ. Tunggu terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita beralih ke aplikasi server dengan kita klik dulu aplikasinya, kita buka. Kemudian kita dapat mengklik new plot. Kemudian setelah itu kita dapat mengklik file, ataupun kita dapat menyesuaikan, semisal mau dibuat menjadi landscape atau portrait. Namun karena ini sudah portrait, kita lanjut saja, kita dapat mengklik open. Dan kita pilih file yang ingin kita buka. Oke. Seketika kita dapat mengklik yang di bawah ini, kita cari all file, dan kita pilih yang XYZ. Kemudian kita dapat mengecek semuanya, dan kita langsung klik OK aja. Oke, jika sudah muncul tabel dan tadi juga sudah berhasil, maka kita dapat mengklik file, dan kita klik save as. Kemudian kita dapat mengubah menjadi BLN, dan kita dapat mengganti namanya menjadi BLN. Oke, kita save. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, jika sudah kita kembali ke plot 1, kemudian kita klik grid data. Apabila misal belum ada, kita dapat mengklik grid, kemudian kita klik yang data, dan kita klik file BLN. Oke, jika sudah, pastikan untuk yang data kolom ini XYZ sesuai dengan ABC-nya. Kemudian kita grading metode kita ganti yang nearest neighbor. Kemudian kita dapat memastikan output datanya ini ke acara 8. Oke, kita save saja. Kemudian kita dapat mengklik OK. Jika ada seperti ini, kita dapat klik OK saja. Kemudian kita close. Kita klik yang no. Kemudian kita lanjut untuk membuat atau memasukkan kontur dengan mengklik new contour map. Kemudian kita dapat memasukkan file BLN. Dan kemudian kita dapat mengatur posisinya. Ini bebas saja. Kita dapat mengatur ukuran itu juga agar tidak terlalu besar. Oke. Ukuran ini bisa di atasnya. Bebas saja. Kemudian kita dapat untuk memunculkan 3 dimensi dari konturnya ini dengan mengklik New 3D Maps. Nah, kita ini 3D Surface Map, kemudian kita masukkan file BLN-nya. Kita tunggu, kemudian kita atur posisinya. Kita dapat merapikan kontur yang 3D ini. Kita dapat mengklik
konten yang z-axis ini. Kemudian kita dapat klik di property manager. Oke, kita cek terlebih dahulu. Oh ya, ini pastikan untuk yang ini itu hanya memakai z-axis, left axis, bottom axis, dan juga 3D surface untuk awal ini. Kemudian yang mapnya juga sama. Untuk left axis nggak usah, top axis nggak usah, kita hanya menggunakan left dan juga bottom sama konturnya. Kemudian kita dapat lanjutkan pada yang z-axis ini dengan pada general kita atur ini XZ, kemudian kita dapat ke label, ganti font, kita cari yang Times New Roman. Oke, yang bawahnya ini opsional settingannya. Kemudian kita dapat untuk ke scaling, kemudian kita dapat untuk mengatur major intervalnya. Kita coba di 500. Oke, jika di 500 ini terlihat seperti ini, kemudian kita dapat melanjutkan ke bagian konten atau objek manajernya yang left axis. Kemudian kita dapat ke general terlebih dahulu. Kita ini pastikan pilihannya XY. Kemudian kita dapat ke label. Kemudian kita mengatur fontnya menjadi Times New Roman. Kebablasan, sorry. Kemudian kita dapat, ini opsional. Kita dapat ke angle. Ini kita dapat ke yang 180 saja. Kita dapat motifnya juga. Nah, kalau 800-nya itu seperti ini. Nah, 800, 100, kalau misalkan 180-nya itu seperti ini. Kemudian kita dapat untuk ke scaling. Untuk mengatur maju intervalnya sama seperti tadi menjadi 500. Atau bisa disesuaikan jika tidak terlalu ini, kita dapat memilih yang 1000 ataupun 2000. Itu kita buat 2000 saja. Oke, jika sudah, kita dapat untuk ke bottom axis. Pada bottom axis ini kita dapat ke general terlebih dahulu. Ini pastikan axis plan XY, kemudian kita dapat mengubah font, jadi Times New Roman lagi. Pokoknya di sini kita menggunakan font Times New Roman semua. Oke, jika sudah, pokoknya ini optional juga. Kita dapat ke angle, kita dapat mengaturnya menjadi 0 saja, atau tidak diubah. Kemudian kita dapat ke scaling. Ini major intervalnya tidak usah dirubah, tidak apa-apa. Kemudian kita dapat ke pilih surface PLN. Kemudian kita dapat untuk ke general. Nah, di sini ada show color scale. Kita dapat menyesuaikan jaraknya. Juga tidak terlalu jauh juga. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ataupun bisa diperbesar juga. Oke, sekarang sudah kita dapat untuk ke upper. Upper ini kita ubah menjadi rainbow. Kemudian untuk lanjutannya itu kita ke base. Kita klik yang show base. Kita fill properties, kita ubah warnanya menjadi coklat. Nah, kemudian kita dapat untuk ke levels. Kita dapat ke labels. Dan kita dapat menambahkan interval kontur ataupun indeks konturnya pada kontur 3D ini. Kita dapat klik kanan pada 3D. Kemudian kita ke add to map. Ini kita pilih kontur. Kita dapat mengklik ABLN. Nah, di sini sudah nampak pula konturnya. Kemudian kita dapat ke konten yang kontur BLN. Kemudian kita dapat ke levels. Untuk major konturnya ini kita ubah menjadi 4. Kemudian kita dapat kontur interval kita ubah menjadi 50 ataupun 100. Bisa diatur.
Kemudian kita dapat mengatur maksimum minimumnya jadi 100 ataupun 3000. Kemudian kita dapat ke meja konturnya ini dengan klik color. Kita ke plus line properties, kita klik color, kita pilih yang orange. Kemudian kita dapat mengatur width-nya itu menjadi 0,4 karena ini kita akan mewarnai indeksnya terlebih dahulu. Kemudian kita dapat ke minor konturnya, sama seperti tadi langkahnya, kita dapat ke sini. Untuk ukurannya kita pilih yang 0,01 aja. Kemudian kita dapat ke labels untuk mengganti fontnya, masih sama di sini. Kita dapat ke font properties. Kemudian kita dapat mengubahnya menjadi Times New Roman. Oke, jika sudah ini opsional semuanya settingannya. Kemudian kita dapat menambahkan arah aliran dengan klik kanan 3D. Kita add to map. Kemudian kita pilih yang one grid vector layer. Kita klik file BLN-nya. Kemudian kita dapat atur seberapa banyak alirannya. Kita klik file ini. Kemudian kita ke simbol. Kita ubahnya menjadi yang ini. Stick head. Kemudian frekuensinya bisa disesuaikan. Semakin besar itu semakin dapat terlihat ya. Kita atur saja. Bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Bebas. Nah, ini frekuensi kita ubah menjadi yang 9. Kemudian kita dapat mengubah posisi 3D-nya ini sendiri. Kita klik kanan 3D. Semisal belum ada opsi trackball di toolbar. Dan kita dapat mengubahnya. Nah, kita dapat mengubahnya bebas. Seperti apa? Oke, kemudian kita dapat untuk kita klik select terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita dapat untuk mengubah kontur 2 dimensinya dengan klik kontur yang sini, kita klik kontur yang ini. Kemudian kita dapat ke seperti yang tadi kita pakai yang left dan bottom axis saja. Kemudian kita dapat mengubah font untuk kontur intervalnya bisa disesuaikan. Ini juga sama. Untuk mengubah fontnya, nah di sini fontnya itu ini opsional. Kemudian kita dapat untuk ke mengubah angle-nya. Sini 70 kita atur sama saja menjadi 180. Nah, kemudian kita dapat masukkan yang ke bottom, angle-nya 0. Kemudian kita dapat mengatur fontnya. Times Roman, opsional. Kemudian kita dapat untuk mengubah warna kontur. Nah, untuk yang di sini kita dapat mengklik konten yang di sini. Kita dapat ke yang meja kontur. Kita pilih warna oranye. Kita dapat ketebalan 0,4. Kemudian pada yang minor konturnya kita ubah juga warnanya menjadi oranye. Kita dapat warna 0. Nah, ini bisa disesuaikan lagi intervalnya. Apabila terlalu rapat, kita dapat mengubah menjadi 100 saja. Nah, seperti ini kita lakukan hal yang sama juga pada kontur ininya. Nah, sudah terlihat perbedaannya. Kemudian kita dapat untuk memastikan kalau di sini sudah sesuai dengan yang di 3D-nya. Kemudian kita dapat menyimpan hasilnya dengan klik file. Kemudian kita dapat menyimpannya dengan save. Dan kita beri nama server. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dapat untuk menambah arah aliran pada yang 2 dimensi dengan kita klik kanan. Kita dapat klik add, kemudian ke one vector layer. Kita klik file BLN. Oke, di sini kita bisa sesuaikan untuk yang vektor BLN ini. Nah, yang di sini saya dapat menyesuaikan frekuensinya agar tidak terlalu padat. Nah, ini bisa diperbesar aja.
bisa diatur juga mau kemana. Oke. Nah, kira-kira seperti ini.